Hari ini aku bakal kasih tahu kalian kalau beberapa bulan lalu aku itu sudah melakukan ujian tes bahasa Jerman untuk level B1. Nah, seperti yang kalian tahu sendiri, kalau untuk bahasa Jerman itu ada beberapa level kayak level A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu sampai 6 level ya. Jadi kalau untuk di sini, kalau misalkan kita uh, tinggal di Jerman itu memang kalau misalkan kayak kasus saya sendiri kan saya kan menikah dengan warga negara Jerman, jadi saya itu diharuskan memiliki sertifikat itu untuk izin tinggal supaya nanti izin tinggalnya itu bisa diperpanjang kayak gitu kan, itu minimumnya B1. Nah, puji Tuhan, saya lulus ujian bahasa Jerman level B1, kemudian ujian orientering kursus juga, itu kayak semacam ujian politik atau pengetahuan dasar lah tentang Jerman gitu ya kan. Nah, jadi saya bersyukurnya di sini saya bisa menyelesaikan ujian dan mendapatkan sertifikat setelah saya beberapa bulan mengikuti kursus bahasa Jerman di salah satu sekolah bahasa yang nggak jauh dari tempat tinggal saya. Nah, seperti yang kalian tahu sendiri, ini ada sertifikat B1 yang dimana karena kalau misalkan di Jerman ya beda ya, kalau misalkan di Indonesia kan biasanya kan kita dapat sertifikatnya itu yang lembaga yang mengeluarkan itu yang di aku itu kan cuma Gute. Nah, kalau di Jerman itu banyak teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan di Gute itu untuk ujian-ujian itu kan ada empat tile kan, ada yang berbicara, menulis, kemudian membaca, kemudian satu lagi itu ada apa lagi ya? Mendengar, Yoren ya. Nah, kalau misalkan di Volkshochschule sendiri itu agak sedikit lebih lebih gimana ya? Lebih praktis karena untuk satu tile itu kayak lesen dan Yoren atau mendengar dan membaca itu ada satu paket gitu kan. Jadi nggak se nggak sesulit atau seribet yang di Gute, tapi tetap saja yang namanya ujian itu nggak gampang ya, Shay. Kita tuh harus yang namanya belajar. Kalau nggak belajar, tetap aja nanti kalau misalkan kita nggak lulus levelnya, ya kita nggak bisa dapat sertifikatnya dan kita harus bayar lagi gitu. Nah, berhubung saya kemarin memang tujuannya tuh ya pengen kalau bisa nggak usah ngulang gitu kan. Terus karena kalau misalkan kita bisa dapatin sertifikat B1-nya, terus kita bisa dapat ada potongan diskon 50% dari si mana ya, Ausland Behörde atau apa itu pokoknya lembaganya itu aku juga lupa. Nah, ya untungnya selama ujian semua berjalan lancar ya, walaupun mulai dari kelas masuk kelas itu sekitar berapa bulan ya, itu saya sudah lupa, cuman jadi selama belajar itu saya itu masih dalam kondisi hamil ya, dari semester pertama sampai sampai semester 2 itu saya ujian, tapi ya syukurnya bisa melewatinya tanpa nggak ada halangan gitu. Jadi si babynya ikutan belajar juga sama maminya ya. Nah, jadi saya mau tunjukin, nah ini adalah sertifikat yang saya dapatkan. Ini dia sayang. Zut. Ya, ya, ini dari Volkshochschule dan saya dapat B1 ya, B1 dapat B1. Dan kemudian dari setelah B1 ini saya bisa melanjutkan lagi nanti ke B2 atau ke B2. Nah, ini adalah contoh sertifikat integrasi atau sertifikat integration kurs dari Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Yang dimana kalau misalkan kita mau memperpanjang izin tinggal atau mungkin
someday, one day, atau nanti di masa depan kita mau berubah kewarganegaraan gitu kan, kalau misalkan setelah kita ada beberapa tahun kerja di sini dan kita pindah kewarganegaraan itu tuh bisa, tapi kita harus ikut dulu kursnya gitu, kayak orientir kursnya gitu. Jadi pengetahuan dasar tentang Jerman tuh kita harus tahu dan tetap ikut ujian gitu sayang. Nah, jadi setelah nanti semua sertifikat ini saya dapatkan, itu saya sudah mulai ngurus dan udah sekarang sih lagi ngurus-ngurus termin ya, ngurus-ngurus termin buat ke Auslandsbehörde atau pengurusan warga asing atau ya itu, jadi kita bakal kasih ke mereka bahwa saya sudah mendapatkan sertifikat B1 ini, sertifikat B1 dan sertifikat integration kursnya. Yeay, semuanya sudah saya dapatkan. Sekarang saya lagi persiapan mau ke level B2, cuman karena berhubung sebentar lagi HPL, saya juga harus sedikit lebih mencari kursus yang cocok ke saya, karena nanti kan bakal punya baby dan pengennya sih yang ini ngambil kursus yang via online aja, karena kan nggak memungkinkan kalau misalkan saya bolak-balik pergi, sementara nanti kurang lebih di bulan November bakal ada si baby yang harus diurus, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau mau belajar tuh nggak ada alasan. Mau kemana aja bisa itu. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya kedepannya sudah selesai ini ke urusannya ke Auslandsbehörde, semua sertifikat dikasih. Dan nanti juga saya akan hubungi beberapa sekolah-sekolah bahasa Jerman di sini. Kemudian saya dapatkan terminnya kapan dimulai kelasnya. Ya saya juga akan kasih kabar ke kalian itu gimana. Tapi kalau menurut saya sih mendingan kalau misalkan ujian tuh sebenarnya untuk yang B1 atau sekalian yang lainnya itu lebih enak langsung di Jermannya ya, karena gimana pun kalau misalkan kita belajar bahasa itu lebih bagus langsung ke negaranya, tapi yang nggak harus ujuk-ujuk kalau misalkan kita nggak ada dana kita terus terbang ke Jerman untuk belajar bahasa, enggak, cuman ada program-program lain kan, yang penting kita punya sertifikat yang si A1 dulu, kita ikut program au pair atau mungkin A2, kita ikut program profession gitu, kemudian kita bisa melanjutkan kursus di sini gitu, karena untuk lebih mempermudah kita dalam bekerja atau barangkali mungkin kita ada niatan untuk melanjut studi di Jerman gitu. Jadi buat kalian-kalian yang memang sekarang lagi prepare bahasa Jerman itu nggak usah takut gitu, jangan kayak ngerasa ih susah-susah. Ya semua orang pasti nganggap awalnya itu pasti susah, tapi kalau misalkan pelan-pelan dipelajari ya langsung-langsung lah ya. Kita nih snel machen, pokoknya nggak usah terburu-buru, yang penting nikmatin aja alurnya, nikmatin aja prosesnya gitu kan. Yang penting kita tahu goals kita gimana, ke depannya gimana, kita bisa lebih matang persiapannya. Kalau bisa jangan kayak tahu dadakan, tahu bulat. Kita lihat dulu goal kita ke depan apa, kemudian kita bisa prepare apa-apa yang kita perlukan sembari kita les bahasa Jerman. Kalau bisa untuk adik-adik yang ada rencana memang habis tamat SMA mau ke Jerman, itu jauh-jauh hari lah kalian itu persiapannya. Misalkan kalian simpan duit jajan kalian, ya lumayan kan untuk tambahan-tambahan uang les gitu ya kan. Nah jadi nanti enggak langsung terburu-buru ke depannya harus persiapan di dalam waktu yang singkat itu semua, jadinya yang harus ini enggak. Jadi lebih tertata cek ini apa aja yang harus dikerjakan. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan hari ini. Feel pas buat teman-teman yang sekarang lagi perjuangan atau lagi belajar untuk mendapatkan sertifikat B1 yang mungkin mau Ausbildung. Karena kan kalau sekarang kan rata-rata itu minimum B1, B1, tapi besar kalian bisa dapatkan B2 gitu, B2 gitu ya kan. Ya pastinya
jangan lupa juga gitu kan sering-sering berbicara sama teman-teman, ngomong-ngomong bahasa Jerman, atau mungkin kalian bisa cari kenalan-kenalan lainnya yang mungkin bisa satu frekuensi sama kalian, terus kalian bisa ngomong di satu topik dan ada memberikan sedikit motivasi atau dorongan buat kalian untuk lebih semangat lagi belajar gitu. Oke, terima kasih buat perhatiannya, buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk barangkali kalian mau tahu apa-apa aja seputar ujian-ujian mungkin atau segala macam, kalian bisa komen di apa sih namanya, di kolom komentar di YouTube saya juga. Jangan lupa di share, di like, komen video YouTube saya. Semoga bisa membantu kalian atau mungkin bisa agak sedikit juga memberikan motivasi kepada kalian yang memang berniat mau berkarir di Jerman atau melanjutkan pendidikan kalian, melanjutkan studi kalian di sini. Oke, Felina. Tschüss.